Konflik pertikaian berlatar belakang suku bangsa, agama, ras, dan antar golongan banyak sekali terjadi setelah pada tahun 1998, yaitu ketika Indonesia memasuki era reformasi dengan ditandai jatuhnya rezim Orde Baru pimpinan Presiden Soeharto melalui gerakan mahasiswa. Jatuhnya pemerintahan Soeharto ini membuat rakyat Indonesia mengalami euforia kebebasan dalam berpolitik, pola pemerintahan yang lebih demokratis, dan perubahan pola pemerintahan dari sentralisasi menjadi desentralisasi kekuasaan atau otonomi daerah, menjadikan semua orang sangat bahagia. Salah satu yang mengalami desentralisasi atau otonomi daerah adalah kawasan Poso. Poso merupakan suatu wilayah kabupaten dari Provinsi Sulawesi Tengah. Nama Poso ini pun menjadi sekaligus ibu kota dari kabupaten ini. Kabupaten Poso secara administratif terbagi menjadi 19 kecamatan yang terdiri dari 23 kelurahan dan 133 desa dengan total jumlah penduduk 209.000 jiwa. Penganut agama di Poso relatif seimbang dengan presentase 45% penduduk beragama Islam, 35% beragama Kristen, sedangkan sisanya penganut Buddha, Hindu, dan lainnya. Umumnya agama Islam dipeluk oleh pendatang dari Jawa, Lombok, Gorontalo, Sulawesi Selatan, Bugis, dan Makassar, serta penduduk asli Tojo, Bengku, dan Togian. Sementara penduduk beragama Kristen umumnya penduduk asli dari suku Pamona, Mori, serta pendatang dari Manado, Toraja, dan Nusa Tenggara Timur. Konflik yang dikhawatirkan benar-benar terjadi di Poso pada tahun 1998. Poso yang awalnya damai dan dapat dikatakan sebagai miniatur Indonesia yang Bhinneka Tunggal Ika, kemudian berubah menjadi tempat pertikaian dan terjadinya konflik sosial berdarah melibatkan unsur etnis dan agama di dalamnya. Konflik Poso yang melibatkan konflik antar agama Islam dan Kristen ini mengakibatkan kerusuhan massal hingga jatuhnya banyak korban meninggal, korban luka, dan tempat peribadatan dan rumah yang dibakar oleh oknum yang tidak bertanggung jawab pada tahun 1998 sampai 2001. Konflik ini pun telah membuat para perempuan, laki-laki dewasa, orang tua, remaja, anak-anak, lanjut usia, segala usia dari segala lapisan latar belakang, tanpa terkecuali, mereka semua terseret, dipaksa masuk dalam tepian dan pusaran konflik kekerasan berdarah yang berkepanjangan. Salah satu penyebab konflik Poso adalah permasalahan yang dikaitkan dengan problem historis atau sejarah yang menyangkut masalah penduduk asli Poso yang merasa termarginalkan dengan keberadaan pendatang dari luar Poso. Kondisi ini dapat dianalisis berdasarkan pengertian konflik sosial menurut Koser dan Obstschal. Merujuk pada para pakar itu, pengertian konflik sosial menurut Koser yang menyatakan bahwa penyebab latar belakang dari konflik biasanya karena pertentangan atau pertikaian antar kelompok dengan identitas yang jelas terlibat konflik dalam mengejar atau memperebutkan isu-isu tertentu, seperti pertentangan nilai atau menyangkut klaim terhadap status jabatan politik atau sosial, kekuasaan, pertentangan, dan sumber daya alam. Kehadiran penduduk pendatang ini telah membuat perubahan transformasi sosial ekonomi di Poso yang diawali dengan peralihan lahan dari penduduk asli ke pendatang. Para pendatang kemudian sukses dan berhasil setelah mendapat keuntungan dari hasil tanaman pertanian dan perkebunan yang ditanamnya, terutama hasil tanaman coklat yang memberikan keuntungan besar pada tahun 90-an. Keberhasilan pendatang ini membuat kesenjangan sosial di Poso dan menyebabkan terjadinya kecemburuan sosial bagi penduduk asli yang merasa termarginalkan atau terasingkan. Mereka merasa tersingkir di tanah kelahirannya sendiri. Setelah termarginalisasi di bidang sosial ekonomi, terjadi pula marginalisasi di bidang politik yang membuat penduduk asli benar-benar merasa tersingkirkan.
Hal ini karena pada masa lalu sebenarnya elit Kristen kekuasaannya dominan di pemerintahan Kabupaten Poso. Akan tetapi kondisi terbalik setelah Islam lebih banyak penganutnya di Poso. Karena dengan meningkatnya penganut agama Islam membawa keuntungan tersendiri bagi elit politik Islam untuk memperoleh kursi kekuasaan yang lebih banyak di pemerintahan. Selanjutnya, jika kita lihat dari aspek antropologis, dengan beragamnya komunitas etnis dan agama di Poso dapat menjadi salah satu faktor untuk dicermati. Karena dengan keberagaman kondisi peradaban adat istiadat dan karakter etnis suku yang satu sama lain berbeda ini menjadi salah satu potensi terjadinya konflik sosial. Karena jadi memudahkan masyarakat yang berbeda suku, etnis dan agamanya ini dapat diprovokasi untuk terlibat dalam konflik komunal. Perbedaan agama di Poso akhirnya menjadi senjata ampuh bagi para elit untuk dijadikan kendaraan politiknya untuk saling bersaing dan berkonflik mendapatkan jabatan kekuasaan dalam mencapai kepentingan politik di daerahnya. Di sini para elit politik dalam mencapai kepentingan politiknya melakukan dengan cara memobilisasi massa melalui isu sensitif, yaitu isu etnis dan agama. Sehingga ketika konflik komunal terjadi, kemudian dihubungkan dengan isu sensitif etnis dan agama di Poso, maka konflik cenderung terjadi berlarut-larut dan berkepanjangan. Pada masa sebelum diterapkannya demokrasi dan desentralisasi di Kabupaten Poso, untuk pembagian kekuasaan bupati, sekwilda, dan ketua DPRD Poso diatur oleh pemerintah pusat, termasuk dalam distribusi kekuasaan berdasarkan agama dan selalu berimbang. Dalam rotasi tersebut dikenal dengan istilah power sharing yang dilakukan untuk menghormati keberagaman agama di Kabupaten Poso. Situasi panas terjadi di Poso ketika jabatan Bupati Arif Patangga pada tahun 1998 akan selesai pada masa jabatannya. Sejak itu persaingan jabatan bupati berlangsung sangat sengit. Pada bulan Juni 1999, Gubernur Sulawesi Tengah, HB Paliudju, mengeluarkan surat pemberhentian Arif Patangga dari jabatan Bupati Poso dan mengangkat Wakil Gubernur Sulawesi Tengah yaitu Haryono sebagai pejabat sementara dengan tugas utama mempersiapkan proses pemilihan Bupati Poso. Setelah itu muncullah nama-nama kandidat calon Bupati Poso yang beredar di masyarakat Poso yang masing-masing mewakili kelompok politik lokal di Poso. Antara lain Abdul Malik Syahdab, Abdul Muin Pusadan, Akram Kamarudin, Mas'ud Kasim yang mewakili kelompok Islam, Damsyik Lanjadi, Edi F. Bungku Dapu, dan Yahya Patiro yang mewakili kelompok Kristen. Kemudian dilakukan penjaringan calon Bupati Poso dari beberapa nama yang diajukan. 3 lolos seleksi, yaitu Abdul Muin Pusadan, Mas'ud dari kelompok Islam, dan Edi Bungkundapu dari kelompok Kristen. Pemilihan bupati dilangsungkan pada 30 Oktober 1999 dengan menghasilkan terpilihnya Abdul Muin Pusadan sebagai Bupati Kabupaten Poso dengan memperoleh 16 suara. Sementara Mas'ud Kasim memperoleh 13 suara dan Edi 10 suara. Semenjak pemilihan dan pelantikan bupati, situasi di Poso kembali memanas ketika persoalan power sharing menjadi tuntutan utama dalam mekanisme pembagian kekuasaan politik berdasarkan agama di Poso. Saat bupati terpilih yaitu Abdul Muin Pasudan yang merupakan dari kelompok Islam, maka elit Kristen menuntut untuk diangkatnya sekwilda dari kalangan komunitas Kristen. Namun yang diangkat oleh Bupati Abdul Muin Pasudan, sekwildanya diangkat dari kelompok Islam. Hal inilah yang membuat elit lokal tidak puas, khususnya dari elit politik Kristen yang kecewa karena tidak mendapat jatah kue kekuasaan. Kelompok Kristen menganggap bahwa birokrasi yang ada di pemerintahan Poso tidak mencerminkan aspirasi warga Kristen. Banyaknya birokrasi Muslim yang berkuasa di pemerintahan dianggap sebagai bentuk diskriminasi terhadap warga Kristen. Sebaliknya, kelompok Islam menganggap bahwa komposisi birokrasi yang ada sudah sangat aspiratif. Oleh sebab itu, tidak boleh dirubah-rubah.
Konflik komunal di Poso pertama kali terjadi pada 24 Desember 1998 yang sebenarnya adalah karena faktor pertikaian antar pemuda yang berbeda agama. Peristiwa ini menimbulkan sentimen agama yang cukup tajam bagi agama Islam dan Kristen karena momentum kejadian ini bertepatan dengan perayaan Natal dan bulan puasa. Juga kebetulan bertepatan dengan situasi politik yang sedang memanas terhadap isu permasalahan pemilihan bupati di Poso. Terjadinya peristiwa ini kemudian oleh oknum elit politik lokal dijadikan alat untuk menghimpun dan memobilisasi massa berdasarkan agama untuk mendukung kepentingan politiknya dalam persaingan pemilihan jabatan bupati baru di Poso. Sehingga peristiwa yang awalnya berupa perkelahian antar pemuda ini kemudian menjadi isu konflik masalah antar agama yang berada di Poso. Hal ini menjadi isu perekat bagi kedua belah pihak untuk saling memperkuat struktur dalam memobilisasi massa berdasarkan identitas agama. Penduduk beragama Islam mengelompokkan dirinya ke dalam kelompok Islam, kemudian menamai dirinya kelompok putih. Sedangkan penduduk Kristen mengelompokkan dirinya ke kelompok Kristen, kemudian menamai kelompok merah. Pada konflik kedua yang berlangsung pada bulan April tahun 2000, fenomenanya sungguh erat dengan nuansa politik karena bertepatan pemilihan jabatan Bupati Poso dan adanya isu tuntutan pembagian jatah kekuasaan antara elit kelompok Kristen dengan kelompok Islam. Ketika tuntutan power sharing tidak terpenuhi, lagi-lagi konflik pertikaian antar pemuda dijadikan senjata ampuh untuk memobilisasi massa, sehingga konflik kerusuhan bernuansa SARA kembali terjadi. Pada konflik yang berlangsung bulan Mei tahun 2000 sampai Desember tahun 2001, fenomena konflik berlatar belakang politik tidak nampak lagi karena konflik telah berubah menjadi konflik non-realistik. Dalam arti bahwa konflik semula berupa konflik realistik, yaitu konflik persaingan antar elit politik yang sedang memperebutkan jabatan kekuasaan di Poso, kini berubah menjadi konflik non-realistik, yaitu konflik yang jadi bernuansa SARA. Konflik yang terjadi telah mengindikasikan ke arah perang saudara yang melibatkan ideologi berdasarkan isu agama dan etnis. Pada konflik yang berlangsung Mei tahun 2000 sampai 2001, fenomena konflik telah mengarah pada perang saudara yang membuat konflik terjadi berlarut-larut dan berkepanjangan. Hal itu dikarenakan isu sensitif agama membuat masing-masing kelompok yang bertikai saling memperkuat struktur kelompoknya. Masing-masing kelompok jadi memandang bahwa konflik yang terjadi merupakan perang suci agama yang harus diperjuangkan. Penduduk beragama Islam memandang perang ini sebagai jihad. Begitu pula dengan penduduk beragama Kristen menganggap perang salib. Hal ini tentu akan membuat konflik terjadi semakin berkepanjangan karena masing-masing agama akan memandang perang ini sebagai upaya untuk menang secara duniawi atau mati suci karena membela kebenaran agamanya. Melalui isu agama pula lah yang membuat konflik menjadi mudah tereskalasi lebih luas, melibatkan masyarakat dan wilayah lainnya di luar kota Kabupaten Poso. Tercatat selain Kecamatan Poso, kota konflik pun meluas ke wilayah lain seperti Kecamatan Poso Pesisir, Lage, Tojo, dan Pamona Selatan yang menjadi ikut terlibat dalam perang saudara ini. Wilayah itu ikut campur dengan alasan perang suci agama. Kemudian ditambah ketika isu agama ini mencuat ke skala nasional. Bahkan dunia internasional telah membuat suasana konflik menjadi sangat rumit dan kompleks karena turut campurnya pihak luar yang ikut memperkeruh suasana Poso dengan bantuan dana, persenjataan, dan bantuan milisi untuk berperang dalam konflik. Sehingga fenomena kekerasan pada konflik jilid ketiga ini berbeda dengan dua jilid konflik yang terjadi sebelumnya. Kekerasan sebelumnya terjadi secara berhadapan dengan penggunaan senjata tradisional seperti panah, pisau, parang, paporo, dan senjata rakitan lainnya. Namun ketika pada konflik jilid ketiga ini telah membuat kekerasan bertransformasi dari penggunaan senjata tradisional ke senjata api dan bom. Salah satu upaya perdamaian yang paling berarti dan berpengaruh adalah Deklarasi Damai Malino I pada Desember tahun 2001. Upaya damai ini bermula dari inisiatif pendeta
Sitobondo yang menghubungi Menteri Koordinasi Politik Hukum dan Keamanan, yaitu Susilo Bambang Yudhoyono, Menteri Koordinasi Kesejahteraan Masyarakat Yusuf Kala, dan Menteri Pertahanan Abdul Jalil untuk segera mengupayakan perdamaian di Poso. Keinginan tersebut direspon oleh pemerintah pusat melalui Menko Kesra Yusuf Kala yang ditunjuk menjadi pemimpin mediator dalam upaya damai di Poso. Ditunjuknya Yusuf Kala sebagai pemimpin dalam perdamaian di Poso karena selain tokoh dari Sulawesi juga mempunyai jaringan yang luas dan kuat di Sulawesi. Dalam proses penanganan konflik di Poso, akhirnya diputuskan bahwa pemerintah pusat berperan sebagai fasilitator dan mediator bagi upaya perdamaian di Poso dan bukan penentu penyelesaian konflik, karena yang memegang kendali penyelesaian adalah masyarakat yang bertikai itu sendiri. Menindaklanjuti keinginan damai, Yusuf Kala menginisiasi pertemuan dimulai pada tanggal 18 sampai 20 di Malino, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan yang diikuti oleh 75 peserta dengan rincian 25 peserta dari kelompok putih atau Islam, 25 peserta dari kelompok merah atau Kristen, dan 25 peserta sisanya sebagai mediator. Di antaranya adalah Menko Kesra Yusuf Kala, Gubernur Sulawesi Selatan HZB Palaguna, Gubernur Sulawesi Tengah Aminuddin, Pangdam Wirabuana yaitu Maijen Ahmad Yahya, dan Kapolda Sulawesi Tengah yaitu Brigjen Pol Zainal Abidin. Kemudian dari peninjauan diantaranya dari perwakilan Majelis Ulama Indonesia atau MUI yaitu Dim Syamsuddin, juga Persekutuan Gereja di Indonesia atau PGI diwakili oleh Pendeta Nathan Setiabudi. Mediasi itu menghasilkan beberapa poin, yaitu menghentikan semua bentuk konflik dan perselisihan, menaati semua bentuk dan upaya penegakan hukum, dan mendukung pemberian sanksi hukum bagi siapa saja yang melanggar, meminta aparat negara bertindak tegas dan adil untuk menjaga keamanan, juga menjaga terciptanya suasana damai, menolak memperlakukan darurat sipil serta campur tangan pihak asing, menghilangkan seluruh fitnah dan ketidakjujuran terhadap semua pihak, dan menegakkan sikap saling menghormati dan memaafkan satu sama lain demi terciptanya kerukunan hidup bersama. Tanah Poso adalah bagian integral dari Republik Indonesia. Karena itu, setiap warga negara memiliki hak untuk hidup, datang dan tinggal secara damai dan menghormati adat istiadat setempat. Semua hak-hak kepemilikan harus dikembalikan kepada pemiliknya yang sah, sebagaimana adanya sebelum konflik dan perselisihan berlangsung. Mengembalikan seluruh pengungsi ke tempat asal masing-masing. Bersama pemerintah melakukan rehabilitasi sarana dan prasarana ekonomi secara menyeluruh, menjalankan syariat agama masing-masing dengan cara dan prinsip saling menghormati dan menaati segala aturan yang telah disetujui, baik dalam bentuk undang-undang maupun peraturan pemerintah dan ketentuan lainnya. Poin-poin itu benar-benar dipegang teguh oleh para petinggi dan juga para kelompok yang terlibat dalam konflik. Sehingga setelah perundingan tersebut, Poso pun kembali damai. Kalau kita lihat kembali, konflik Poso sebenarnya adalah konflik realistik, yaitu perebutan kekuasaan politik antar elit politik lokal di Poso yang kemudian massa dilibatkan dengan identitas agama dan etnis dengan tujuan untuk memobilisasi massa dalam memperoleh kekuasaan. Sungguh politik yang semacam itu adalah politik yang kejam, mengadu domba antar umat beragama, sehingga tidak sedikit korban bertumbangan. Ketika konflik menyentuh ranah agama, membuat pertikaian menjadi konflik non-realistik, bernuansa sara dan menjadikan konflik terus berkepanjangan. Semoga konflik seperti ini tidak terjadi lagi di Indonesia. Kita sebagai warga negara harus berpegang teguh pada kerukunan dan kedamaian. Jangan mau diprovokasi oleh politik-politik semacam itu, politik yang menjijikan dan kotor. Selesai. Terima kasih sudah menyimak cerita Mbah. Tunggu cerita-cerita lainnya ya. Tetap sehat dan salam merinding.